Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran itu seharusnya dimulai dari yang konkret, baru pada yang abstrak. Inspirasi ini kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 260. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau dalam rangka untuk menguatkan keimanannya agar semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau meminta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu, menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala awalam tu'min, hai Ibrahim, apakah engkau enggak yakin, tidak beriman? Maka beliau sampaikan, qala bala, iya ya Allah, saya yakin ya Allah. Tetapi agar hati saya ini semakin yakin, semakin tenang, agar saya semakin faham, sehingga dengan kefahaman saya itu menjadikan hati ini menjadi tenang. Maka kemudian Allah perintahkan untuk mengambil 4 ekor burung, dan 4-4-nya disembelih dan dipisahkan masing-masing bagiannya, diletakkan di bukit yang berbeda-beda. Kemudian dipanggillah burung itu, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala burung itu pun hidup kembali dan terbang. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ayat ini menginspirasi kepada kita. Sesuatu yang abstrak itu sulit, maka harus ada jembatan untuk menuju ke sana. Jembatannya adalah sesuatu yang konkret. Maka pembelajaran pun demikian. Kita mengajarkan matematika bagi anak-anak kita, anak yang TK mungkin atau kelas 1, kelas 2 SD, yang belum paham dengan 1 ditambah 1, 5 dibagi 2, atau 10 dikurangi 3. Tentunya ketika mereka ditanya 10 dikurangi 3 berapa, bingung. Alangkah lebih asiknya kalau kemudian mereka diberi 10 buah, kemudian disuruh mengurangi atau mengambil 3 buah, kemudian tinggal dihitung berapa sisanya. Atau mereka dikasih 1 pulpen, kemudian disuruh nambahkan lagi 2 pulpen. Sekarang pulpenmu jadi berapa, nak? Kalau konsep ini sudah ada, sudah paham mereka, konsep penjumlahan, logika pengurangan sudah mereka pahami, maka yang abstrak pun akan mudah dicerna. Di atas kertas mereka akan mampu menguasai, mampu menyelesaikan masalah itu. Demikian juga anak-anak kita yang SMP, misalkan di pelajaran IPS ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi dan sebagainya. Kalau itu hanya diajarkan di dalam kelas, anak hanya diceramai, betapa mumetnya anak-anak kita. Tapi betapa asiknya saudaraku sekalian ketika kita mampu menjelaskan ini dalam konsep yang konkret. Kita ajak anak-anak kita ke pabrik tahu. Ini namanya proses produksi. Dari pabrik ini kemudian anak-anak kita ajak ke pasar. Dari sini kemudian anak-anak kita ajak ke warung misalkan, atau ke rumah misalkan. Nyambung semuanya. Dari sana konsepnya terbayang, anak mempunyai bayangan yang konkret tentang konsep itu. Baru kemudian mereka diajak untuk mengembangkan konsep yang konkret itu. Dibawalah anak-anak kita ke dalam konsep-konsep yang abstrak. Teori di atas kertas, teori di dalam kelas. Nah, insya Allah mereka akan lebih memahami. Termasuk saudaraku sekalian dalam masalah iman juga demikian. Kisah Nabi Ibrahim tadi. Iman ini sesuatu yang sulit untuk dicerna. Bahkan seringkali iman itu tidak membutuhkan logika, tetapi ternyata iman ini juga bisa dilogikakan, digambarkan dengan gambaran-gambaran yang mudah. Sebagaimana Allah menyampaikan tentang kebaikan, tentang keburukan.
Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Misalkan kebaikan itu seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam tanah, yang cabangnya menjulang ke langit, yang buahnya bisa dinikmati, yang dedaunannya itu bisa dimanfaatkan untuk berteduh dan sebagainya. Betapa kebaikan itu memberikan dampak manfaat yang banyak, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang indah tentang pohon. Subhanallah, saudaraku sekalian rahimakumullah. Demikian juga kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang dosa berzina. Kalau orang itu hanya dibilangin kamu dosa besar, kamu zina, neraka gitu. Maka bayangan tentang neraka, bayangan tentang dosa besar belum tentu ditanggapi oleh semua orang. Maka ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tetapi syaratnya satu, saya diperbolehkan untuk berzina. Rasulullah rangkul anak muda itu, bilangin, "Hai anak muda, bagaimana perasaanmu kalau ibumu dizinai orang, kalau saudara perempuanmu dizinai orang, kalau sedulurmu itu dizinai orang, apakah engkau rela, engkau ridho?" Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, gambaran yang real ini ternyata masuk menghujam ke dalam batinnya, dan anak muda ini kemudian bertekad untuk untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, meninggalkan perbuatan zina itu, menjadi seorang muslim yang baik. Betapa luar biasanya saudaraku sekalian, Al-Quran, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang pembelajaran, tentang ilmu yang diajarkan dengan sangat-sangat mudah, diajarkan dengan logika-logika yang ringan, yang dari sana kemudian umat ini mudah memahami. Begitulah wahai para guru, wahai orang tua, kita mengajari anak-anak kita, kita mendampingi anak-anak kita dari yang konkret menuju yang abstrak, yang kebayang, yang ada di depan mata, baru kemudian kita ajak kepada norma-norma yang tertulis, bahkan norma yang tidak tertulis. Kita sampaikan, kita tunjukkan sesuatu yang real, baru kemudian kita ajak mereka berpikir tentang pahala, berpikir tentang dosa. Insyaallah mereka akan memahami, dan disitulah sesungguhnya keberhasilan seorang guru ketika mampu menghujamkan ilmu pengetahuan, menghujamkan akhlak yang mulia ke dalam hati anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.